Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Kopong dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Opi Ajeng Pramudia, NIMHA 020073. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian yang akan saya lakukan yang berjudul Kandungan Mineralogi pada berbagai jenis tanah berbahan induk vulkanik di lereng barat Gunung Lawu. Dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Octavia Herawati, SPMSC. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Untuk masalah, Indonesia memiliki banyak gunung aktif maupun tidak aktif, khususnya yang terletak pada busur subduksi lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia yang dapat mengakibatkan banyaknya persebaran material hasil erupsi gunung api berupa batuan maupun tanah hasil lapukan produk gunung api tersebut menurut Prakosa 2020. Terkait hal tersebut, masih belum lengkapnya informasi mengenai geologi pada kawasan lereng barat Gunung Lawu. Untuk solusi yang dapat diberikan terhadap permasalahan tersebut, yaitu perlu dilakukannya penggalian informasi mengenai geologi pada kawasan lereng barat Gunung Lawu. Selanjutnya ada penelitian sebelumnya. Mineral tanah yaitu mineral yang terdapat di dalam tanah dan merupakan salah satu komponen utama tanah. Pembentukan mineral tanah tergantung pada rekristalisasi senyawa-senyawa hasil dari pelapukan lain atau pelapukan mineral primer dan sekunder yang ada, menurut Ahmad et al. 2018. Tanah-tanah yang berkembang dari abu vulkanik pada umumnya memiliki kandungan bahan organik dan mineral non-kristalin atau amod yang tinggi, menurut Suryani et al. 2015. Komposisi mineralogi yang ditemukan di lereng Gunung Lamongan yang memiliki jenis tanah yang sama dengan lokasi penelitian yang akan saya lakukan, yaitu menunjukkan mineral sulfur yang menyusun batuan terdiri dari plagioklas, ortopiroksen, klinopiroksen, dan juga mineral opak menurut Prakosa 2020. Penelitian yang dilakukan di lereng Gunung Cameron ditemukannya kandungan mineral lempung di lereng atas lebih dari 30% dan di lereng bawah lebih rendah, yaitu kurang dari 25% menurut Manga et al. 2013. Selanjutnya ada gap novelty. Data mengenai kandungan mineralogi pada berbagai jenis tanah berbahan induk vulkanik yang ada di lereng barat Gunung Lawu belum diketahui. Hal ini sehingga perlu dilakukannya identifikasi mengenai kandungan mineralogi pada berbagai jenis tanah berbahan induk vulkanik di lereng barat Gunung Lawu. Untuk tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kandungan mineralogi primer dan juga mineralogi sekunder pada berbagai jenis tanah yang berbahan induk vulkanik di lereng barat Gunung Lawu. Untuk manfaat yang didapat dari penelitian ini, yaitu dihasilkannya data dan informasi mengenai kandungan mineralogi primer dan juga mineralogi sekunder berbagai jenis tanah berbahan induk vulkanik yang ada di lereng barat Gunung Lawu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Untuk waktu, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2023. Untuk tempatnya, pengambilan sampel tanah dilakukan pada kawasan lereng barat Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Untuk analisis mineralogi pada sampel tanah itu dilakukan di laboratorium Balai Penelitian Tanah Bogor. Selanjutnya, untuk alat yang digunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan, pertama, untuk pengambilan sampel tanah, alat yang diperlukan berupa bor, muscle soil color card, meteran GPS, peta kerja, label, dan juga plastik. Lalu untuk identifikasi mineral sekunder, itu ada beker gelas 1000 ml, cawan, spatula atau sendok plastik, pipet volume 20 ml, keramik preparat, tanur, pompa vakum, pipet tetes, magnetic stirrer, beker gelas 100 ml, sentrifug, lemari asam, tabung sentrifug, termometer digital, vortex mixer, mistar, botol sampel 100 ml, alat tulis, hot plate, tabung vakum, rak tabung, pincet atau penjepit, neraca analitik, desikator, alat XRD, dan juga komputer. Selanjutnya untuk identifikasi mineral primer, alat yang dibutuhkan yaitu ayakan 2-0,125 mm, silinder sedimentasi, timbangan 2 desimal, timbangan 4 desimal, gelas piala, gelas ukur, pengaduk, cawan, pengering sampel,
oven, mikroskop polarisasi, objek gelas, dan juga spektrometer. Lalu untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama bahan yang diperlukan untuk mengidentifikasi mineral sekunder, yaitu 30 sampel tanah berasal dari lereng Barat Gunung Lawu, Aquades, H2O2 10%, Na4P2O7 10H2O4%, MgCl, HCl, dan juga gliserol. Untuk identifikasi mineral primer, bahan yang dibutuhkan 30 sampel tanah berasal dari lereng Barat Gunung Lawu, larutan H2O2 30%, larutan natrium pirofosfat 0,2 N, dan juga cairan nitrogen. Lalu tata laksana penelitian yang pertama itu pembuatan peta kerja. Pembuatan peta kerja sendiri itu peta yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan sampel tanah. Lalu selanjutnya ada survei lokasi, kemudian observasi lapangan, kemudian dilakukan pengambilan sampel tanah untuk menganalisis mineralogi, lalu analisis sampel, dan yang terakhir ada analisis data. Lalu untuk rancangan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif eksploratif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena, dan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, hanya menggambarkan apa adanya pada suatu variabel, gejala, atau keadaan yang akan ditemui di lapangan. Lalu untuk pengambilan sampel tanah itu menggunakan metode praktek. Contoh tanah diambil dengan boring sejumlah 10 titik sampel dengan 3 kali ulangan, sehingga totalnya 30 sampel tanah pada lokasi yang berbeda. Kemudian dilakukan pendeskripsian dan ditentukan batas-batas lapisan tanahnya. Pada setiap tanah itu diambil 1 kg contoh tanah, dan diambilnya itu secara komposit pada 3 titik lapisan. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan juga selanjutnya dilabel. Lalu untuk parameter penelitian yang saya lakukan ada 2, yaitu mineral sekunder tanah dan juga mineral primer tanah. Untuk mineral sekunder tanah, metode yang digunakan adalah XRD atau X-ray diffraction, dan mineral primer tanah itu menggunakan mikroskop polarisasi. Untuk analisis data yang saya gunakan yaitu analisis deskriptif dengan tujuan mengetahui jenis-jenis mineral yang terkandung dalam tanah yang akan diteliti. Berikut ini adalah jadwal dari kegiatan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama ada penyusunan proposal, itu dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2023. Lalu ada survei lokasi pertama awal itu dilakukan pada bulan Juni 2023, lalu seminar proposal dilakukan pada September 2023. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan di bulan Juli hingga Desember 2023 dengan rincian yang pertama observasi lapangan pada bulan Juli 2023, pengambilan sampel tanah pada bulan Juli hingga Agustus 2023, analisis sampel dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2023, dan selanjutnya analisis data dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2023. Lalu untuk penyusunan skripsi dilakukan pada Oktober hingga Januari 2024, dan juga seminar hasil akan dilakukan pada bulan Februari 2024. Berikut merupakan anggaran biaya yang saya butuhkan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama adalah sewa basecamp 1 unit yang 1 minggu itu 200.000, lalu trash bag 4 pack 40.000, BBM juga setengah liter dalam 1 minggu 175.000, plastik 1 pak 10.000, kresek besar 1 pak 12.000, kresek kecil 1 pak 7.500, lalu makan 3 kali per hari 1 minggu 105.000, air mineral 1 dus 48.000, tisu 3 pak 24.000, dengan total 421.500. Berikut anggaran biaya untuk analisis laboratorium. Yang pertama, mineral sekunder dengan jumlah sampel 30 sampel dengan harga satuan 100.000, maka total yang dibutuhkan 3 juta.
Selanjutnya mineral primer dengan jumlah sampel 30 sampel dengan harga satuan 100.000. Jadi biaya yang dibutuhkan 3 juta. Total dari analisis laboratorium itu sebesar 6 juta. Lalu gabungan dari biaya survei dan analisis laboratorium yaitu totalnya 6.621.500. Baik, berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan PPT proposal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.